Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi untuk teman-teman di Irlandia dan selamat sore untuk teman-teman di Indonesia. Perkenalkan nama saya Arik Suryo Wicaksono yang akan menemani Anda eh, menjadi moderator untuk acara ini. Em, jadi kalau konsep dari scholarship kita hari ini ya, kita akan lebih kepada ngobrol ringan aja nih sama Zia dan juga Bang Faisal mengenai gimana sih story mereka bisa mendapatkan scholarship dan gimana sih kayak, persyaratannya, lalu mereka dari awal gimana perjalanannya dan sampai dengan mereka bahkan sudah berangkat dan sudah sampai lulus kayak Bang Bang Faisal ini. Mmm, jadi entar kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh nyalakan mikrofonnya langsung, cuman jangan berantem ya satu-satu ya kayak, "Saya mau nanya dong," gitu, entar biar saya lihat siapa yang ngomong. Atau teman-teman bisa juga melalui chatting, kirimkan pertanyaan melalui chatting dan nanti saya akan tanyakan kepada para moderatornya dulu. Nah, kebetulan Bang Faisal sedang laptopnya karena ada masalah, kita sudah ada Zia. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan, background mereka singkat ya. Jadi kita punya Zia nih. Zia ini penerima beasiswa GOI, IAS atau mungkin Government of Ireland, pada tahun 2020, bener ya Zia? 2020 ya kan? Bener ya? Benar banget. Lalu kita ada Bang Faisal, dia penerima beasiswa LPDP pada tahun 2017. Jadi mereka berdua sama-sama, ikut apa ya, beasiswa ini untuk yang master degree atau S2 postgraduate. Sebenarnya kita ada teman-teman lainnya yang dia tuh di sini untuk, scholarship-nya PhD, cuman nanti lagi di event-event berikutnya. Jadi teman-teman yang memang penasaran bagaimana cara dapat scholarship dan bagaimana cara mereka daftar, bagaimana struggling mereka tuh dari awal sebelum dapat scholarship sampai dengan mendapatkan dan sekarang sudah settle kuliah, bahkan sudah lulus kuliah, seperti itu. Oke, mmm, mungkin, saya akan memberikan waktu 5 menit nih sambil nungguin Bang Faisal masuk, laptop. Kalau seandainya teman-teman mungkin dari awal ada yang mau bertanya dulu nih, cuman jawabnya nanti pas kita mulai. Ada nggak kira-kira teman-teman yang mau bertanya di awal? Nggak ada ya? Oh belum Kak, belum aja kali. So, jadi kalau Zia ini sekarang kan dia kuliah di Galway kan ya? Iya, bener ya? Iya, Galway. Oh ini dia Faisal Mhm. udah masuk nih. Oh, Oke. Halo Bang Faisal. Halo, Arik, Apa apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Iya udah lama nggak Sorry ya, ketemu. agak ada trouble sedikit. Nggak apa-apa Bang, santai. Eee, Oke, jadi Bang, ini yang Bang Faisal, dia, penerima beasiswa LPDP, dulu di UCC, senior saya setahun. Jadi pas lagi dia lulus, saya baru masuk. Kita sempat, ketemu 1 bulan. Ya Bang, makasih loh kamarnya. iya, iya, sama-sama. Eee, oke deh, jadi langsung aja kita mulai nih ya, pembahasan kita sekarang. So, kita akan saya punya nih beberapa pertanyaan nih buat, Zia dan Bang Faisal. Kita mulai dari perlahan-lahan, dari mulai awal mulanya. Mau tahu dong, ini gimana sih Zia sama Bang Faisal awal mulanya bisa apply gitu di beasiswa GOI atau mungkin di LPDP ini, maksudnya apakah dapat berita dari mana dan apa segala macam. Terus pas lagi awal-awal tuh kira-kira apa sih perasaannya, kayak yakin nggak sih dapat beasiswa atau apa enggak? Soalnya kan to be honest ya, kalau seandainya dari, gua secara pribadi, kadang-kadang gua pas lagi mau apply beasiswa kayak, "Aduh gua kayaknya susah banget nih LPDP, banyak saingannya. Aduh GOI kayaknya susah deh, saingannya se-internasional bahkan." Nah kira-kira kalian berdua gimana? Coba mulai dari, Bang Faisal dulu. Baik, terima kasih Arik ya. Sebelumnya selamat sore buat teman-teman sekalian dari waktu Indonesia Barat ya. Saya yakin di Irlandia masih pagi ya Arik ya. Masih Bang, masih Eh, jam ya, 9. 9 ya. Ya, saya Faisal, keluar di LPDP tahun 2017. Saya juga alumni UCC. Eh, Master saya jurusan International Public Policy and Diplomacy, dan saat ini saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai senior data analis. Seperti yang Arik tahu ya, kita di Indonesia ini tidak banyak pilihan beasiswa ya dari pemerintah ya. Setahu saya memang kalau dari pemerintah itu ada dari Dikti ya. Dikti itu dikhususkan untuk dosen ya yang punya NIDN, dan juga ada LPDP.
Nah, LPDP ini cukup menarik ya buat kita ya orang Indonesia karena tentunya dia banyak mengcover ya, seperti misalnya tidak hanya biaya kuliah, biaya hidup, ya kemudian juga transportasi awal, biaya settlement juga mereka cover, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, pada waktu tahun 2017 itu karena nggak ada not money option ya, jadi LPDP ini sangat menarik. Jadi pada waktu itu memang 2017 itu tidak belum seramai sekarang ya, saya rasa ya LPDP ya. Jadi saingannya memang sudah cukup banyak tapi tidak sebanyak sekarang. Nah, tentu saja beasiswa untuk beasiswa reguler ya, yang bagi masyarakat umum itu memang lebih banyak peminatnya dibandingkan yang targeted group seperti yang untuk bekerja di pemerintahan atau misalnya beasiswa informasi yang untuk daerah Indonesia Timur atau daerah yang terpencil ya, atau untuk yang kurang mampu gitu. Oke, terus Abang tuh pas lagi awal-awal kan, pas lagi daftar beasiswa LPDP nih ya, waktu itu Abang, apa ya, apa sih gitu loh Bang, persyaratannya? Maksudnya persyaratannya kan pasti udah ada kan di website LPDP-nya. Cuman apa sih yang, Abang bisa dong sharing kayak apa aja persyaratannya yang kira-kira Abang specify? Contoh let's say, motivation letter, apa sih yang Abang isi di motivation letter Abang itu? Nah, sekarang perlu diingat memang di LPDP ini ada beberapa tahap ya dalam seleksi. Tahap pertama itu seleksi administrasi ya. Nah, seleksi administrasi ini ya mungkin teman-teman yang lain bisa lihat di websitenya sendiri bahwasanya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti misalnya IELTS yang untuk master kalau saya nggak salah mesti skor 6 ya. Kemudian juga dokumen-dokumen ijazah segala macam ya. Terus rencana studi ya, personal statement atau motivation letter ya, itu memang salah satu syarat. Tapi menurut saya memang untuk LPDP ini akan lebih mudah memang kita ketika kita sudah punya LOA ya, LOA unconditional ya. Jadi itu membuat kita first step ahead ya, maju selangkah dibandingkan pelamar yang lain ketika kita sudah punya LOA duluan gitu. Jadi syarat-syaratnya sama saja saya rasa ketika kita juga mau apply master atau doktoral di luar negeri ya, motivation letter, IELTS ya, kemudian saya akui juga LPDP memang cukup banyak birokrasinya sebenarnya ya, mesti ada surat surat berbadan sehat ya, terus surat bebas narkoba ya, itulah birokrasi di tempat kita ya. Juga untuk pelamar untuk ke Inggris, saya nggak tahu ya, dulu pada waktu saya itu harus ada surat bebas TBC ya, dan memang itu wajib ya, kalau kita apply di UK, kita harus ada bebas TB ya, bebas TB untuk sana. Nah itu yang untuk seleksi administrasinya ketika kita lulus ya, baru kemudian kita masuk ke seleksi berikutnya, yaitu kalau dulu 2017 itu kita langsung ada interview dan focus group discussion ya. Kalau sekarang lain lagi seleksinya. Ketika lulus seleksi administrasi, mereka tes potensi akademik secara online ya. Kemudian tes Jadi ya. kayak ada ujian gitu sekarang ya? Iya. 2 tahun terakhir ini ya, 2 tahun sebelum COVID itu. Jadi ada tes potensi akademik ya, terus ada tes psikologi, kemudian ada interview ya, itu lebih kurang seperti itu sekarang. Kalau dulu zaman saya tidak ada. Ketika lulus seleksi administrasi, kemudian langsung kita fokus group discussion namanya ya, FGD itu seperti dia kasih kita satu topik, kemudian kita circle discussion ya, kemudian juga nanti interview dan lain sebagainya begitu. Iya betul. Saya juga dulu
apply LPDP cuman lolos sampai tahap interview aja, interviewnya kayak gagal Bang, mohon maaf loh. Sama ini, tadi kan Bang Faisal nyebutin beberapa istilah ya, kayak LOA. Jadi for your information teman-teman, LOA itu letter of acceptance. Jadi kayak kecepatan ngomongnya. LOA itu adalah letter of acceptance. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar, kalau teman-teman apply kuliah di luar negeri, teman-teman tuh bakal dikasih LOA. LOA itu kayak semacam surat kalau teman-teman tuh diterima. Dan LOA itu ada 2. Yang pertama ada LOA conditional dan yang kedua adalah unconditional. Nah, untuk teman-teman yang mau berkuliah, teman-teman harus mendapatkan yang namanya LOA unconditional. Kalau LOA conditional berarti teman-teman masih ada nih persyaratan yang belum kepenuhi. Contoh misalnya kayak TOEFL-nya belum ada, IELTS-nya belum ada gitu, atau mungkin ada beberapa dokumen lain yang belum ada, seperti itu. Kalau Zia sendiri gimana nih, untuk cerita di GOI-nya? Pas lagi sebelum daftar GOI ini gimana sih kayak perasaannya gimana mungkin awal-awal ya? Kan pasti Zia tahu dong, GOI ini kan beasiswanya dari Irlandia sendiri dan saingannya internasional nih, semua nih banyak banyak banget. Nggak cuma Indonesia dong GOI. Nah, tapi Zia bisa dapat gitu loh. Pas lagi awal-awal tuh apa sih feeling-nya? Apakah Zia, aduh kayaknya aku nggak bisa dapat deh, atau mungkin Zia punya perasaan kayak, oh ini mah gampang buat aku. Coba gimana sih? Enggak sih. Jadi awalnya itu aku pertama kali nemu beasiswa GOI itu dari Google sebenarnya. Jadi kan aku udah lama pengen S2 nih, pengen ngelanjutin kuliah gitu kan. Terus kayak coba cari-cari beasiswa sambil saat itu tuh aku sebenarnya masih kayak galau juga kan, mau jurusan apa nih gitu kan. Apakah aku mau mengembangkan karir aku atau misalnya aku mau pindah karir gitu kan, pindah industri saat itu. Jadi sambil apa meyakinkan aku mau jurusan apa, aku juga sambil nyari beasiswa gitu kan. Nah kebetulan pekerjaan aku itu deket sama accounting sama analitik gitu kan. Jadi pertamanya adalah aku cari jurusannya dulu gitu kan. Gimana sih yang ada nawarin accounting tapi juga ada analytics-nya gitu loh. Nah, terus dapatlah apa pas di Google gitu kan. Di Google keluarlah NUI Galway. Terus sambil gitu cari juga dong opsi funding-nya gimana nih kalau di Ireland gitu kan. Nah, ternyata nemu beasiswa GOI gitu kan. Tapi aku waktu itu nemunya kayak sebulan sebelum deadline gitu. Sebulan sebelum deadline. Jadi kayak dapat nggak ya, keburu nggak ya gitu kan. Jadi kayak masih ragu-ragu gitu kan. Tapi akhirnya aku waktu itu karena masih dilema juga kan, aku mau jurusan apa. Akhirnya aku coba apply kampusnya dulu sebelum apply beasiswa. Karena kan apply beasiswanya harus punya LOA kan, harus punya offer letter kalau GOI IS ini. Nah, aku apply kampusnya dulu, tapi ternyata apa dapat LOA-nya itu nggak sebentar gitu. Kayak it takes 5 minggu, 5 mingguan gitu, 5 minggu sampai 6 minggu udah keburu tutup GOI-nya gitu kan. Itu di awal 2019. Nah, tapi kayak oke nggak apa-apa tahun ini aku belum bisa daftar gitu kan. Tapi kayak coba lagi tahun depan gitu kan. Nah, sambil coba lagi tahun depan, akhirnya kayak aku sambil moles personal statement buat LOE-nya kayak gitu kan. Sama menurut aku itu yang paling susah sih. Menurut aku dapetin LOE itu tidak semudah itu gitu kan. Terus akhirnya aku around 3 bulan kali aku ada mempersiapkan personal statement ini. Akhirnya aku dapat personal statement-nya, tapi waktu itu aku dapat offer letter-nya, sorry. Tapi beasiswa GOI-nya belum dibuka. Terus kayak aku bingung kan, waduh kalau misalnya nggak dibuka gimana gitu kan di tahun 2020 berarti itu. Terus tapi tetap update gitu kan, aku tetap ngecek website-nya Edu Ireland kalau nggak salah, Edu Ireland sama HEA juga kan, aku tetap ngecek. Terus di situ akhirnya dibuka juga gitu kan. Ketika dibuka, oh udah berarti aku udah aman, aku udah punya offer letter di situ kan. Jadi aku tinggal mempersiapkan jawaban jawaban atas pertanyaan yang ada di call for application-nya. Nah di situ juga mulai struggle lagi kayak gitu kan. Waktunya cuma sebentar. Waktu itu kalau nggak salah dibuka Februari, deadline-nya akhir Maret. Terus Berarti kayak bentar-bentar ini ya. oke, dan itu aku
Sebentar Kenapa? lagi nih ya. Kalau untuk GOI yang tahun 2021 Iya, sebentar lagi berarti ya? iya benar. Sebentar lagi, GOI 2021 kan 26 Maret kan? Oh, bentar lagi dong. 26 Maret deadline-nya. Aplikasi GOI itu sendiri. Jadi nggak ada proses interview, nggak ada juga upload CV karena kita udah punya offer letter dari kampusnya. Jadi sebelumnya kita udah diseleksi duluan sama kampusnya. Baru setelah itu diseleksi sama pemerintahnya. Kayak gitu sih B. kalau dari GOI. Tapi bener sih apa yang dibilang Zia karena gue juga waktu itu tahun 2018 daftar GOI. Jadi ketika gue daftar LPDP juga, daftar GOI itu barengan. Gue tahun 2017 itu daftar LPDP, terus tahun 2018 daftar GOI. Jadi emang kuncinya gini loh teman-teman. Karena kemarin nih dari Zia ini kita bisa belajar dua hal loh. Dan juga dari Bang Faisal juga nyambung nih di salah satunya. Yang pertama nih, ini karena banyak nih teman-teman yang tanya baik di Instagram gue pribadi ataupun Instagram PPI. Beasiswa dulu atau kuliah atau daftar kuliah dulu. Nah, itu udah kejawab tuh dari Zia dan Bang Faisal. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman bisa, teman-teman daftar aja dulu kampusnya mana, nanti sampai dengan teman-teman dapat LOE-nya. Apakah itu LOE kondisional ataupun LOE unconditional, yang penting dapat dulu LOE-nya. Setelah itu nanti teman-teman baru apply di beasiswa karena biasanya nih ya, beasiswa itu pasti maunya kalau kalian udah keterima, kalau kalian belum keterima mereka agak ragu-ragu kayak ya udah kalau kalian dapat beasiswa tapi kalau kalian nggak dapat kampusnya gimana gitu loh teman-teman. Jadi udah kejawab kan apakah kampus dulu atau beasiswa dulu. Yang kedua, dari Zia kita belajar nih yang namanya dapetin beasiswa tuh nggak cuman kita sekali gagal atau mungkin kelewatan segala macam kita menyerah, enggak, kita coba lagi kayak Zia yang tadinya mau kuliah tahun 2019 tapi dia telat, akhirnya dia coba lagi tahun 2020 dan dia ini nih konsisten kayak ngejar tanya-tanya seperti itu semuanya. Oke, so next berikutnya nih ya. Zia, apa aja sih kan tadi Zia udah nih kan udah nge-share sedikit ya prosedur atau proses dari GOI itu kayak apa? Bisa nggak kayak Zia terangin ke kita sedikit isi kayak contoh kan kalau nggak salah ada motivation letter dong, pasti dong nggak mungkin beasiswa nggak ada motivation letter. Itu isinya kayak apa sih yang harus diisi di situ? Karena ada juga nih teman-teman kita yang banyak bertanya di baik di PPI Irlandia ataupun di Instagram mahasiswa Irlandia, Instagram teman-teman PPI, apa sih yang harus kita isi di motivation letter? Nah, coba Zia, apa aja sih? Kalau suara aku jelas nggak sekarang? Jelas, lebih keras. Oke, lebih keras ya. Oke. So kalau motivation letter yang pertama adalah tujuan kamu mau kuliah apa? Itu dulu. Itu harus jelas. Karena itu akan meyakinkan, menurut aku ya, itu akan meyakinkan pemberi beasiswa ataupun kampusnya gitu loh. Kenapa kamu harus study lagi? Selain itu, selain tujuan kamu juga spesifik. Apakah buat pengembangan pribadi atau misalnya kontribusi kamu, misalnya buat masyarakat atau buat pemberi beasiswa itu, kayak gitu. Jadi menurut aku di motivation letter itu yang penting gimana ya? Yang penting tuh kita yakin dan jelas gitu loh, apa yang mau kita lakuin, kayak gitu. Apa yang mau kita lakuin dan kenapa kita melakukan itu, kayak gitu. Impact-nya apa sih? Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita harus melakukan itu? Impact-nya apa? Kayak gitu. Jadi menurut aku tiga poin ini yang paling penting gitu loh di personal statement. Oh, baik buat kampus ataupun baik buat pemberi beasiswa, kayak gitu. Oh, kalau oke. menurut. I see. Jadi bisa dibilang kita nggak cuman promosi diri ya di motivation letter, cuma kita kayak memberikan pandangan apa sih yang akan kita berikan kepada mereka. Berarti kalau Go ini Irlandia ya, bukan Indonesia ya? Iya betul. Irlandia sama Indo sebenarnya. Oh, Karena sama mereka Indo kan, ya. ya Irlandia sama Indo kan. Kalau lihat call for application-nya kan, yang akan kamu berikan buat Ireland dan juga buat negaramu. Kalau nggak salah ada pertanyaan itu.
Oke. Boleh nggak Kak Zia kasih tahu kita, Kak Zia nulisnya apa? Apa yang Kak Zia berikan untuk Ireland dan apa yang Kak Zia berikan untuk Indonesia? Siapa tahu kan teman-teman bisa jadi ini kan kayak semacam contoh, oh kira-kira ini loh. Soalnya kan pasti kan ini agak ini ya, agak ambigu atau fake. Mungkin kayak apa yang bisa diberikan kepada Irlandia? Mungkin saya kan bingung juga kan? Coba. Kalau misalnya dari aku, karena aku berhubungan sama bidang kerjaan ya. Bidang kerjaan aku itu lebih ke compliance. Di sini aku kerjain compliance sama due diligence biasanya. Jadi fokus aku waktu nulis personal statement kayak buat Ireland-nya itu kayak oke, kalau misalnya setelah aku lulus, aku kan dapat ilmu baru gitu kan. Nah, ilmu baru ini bisa aku mix dengan pengalaman aku. Terus nanti aku akan di situ aku nulis bahwa aku akan misalnya membantu perusahaan Ireland ketika mau expanding to Indonesia gitu kan, atau juga sebaliknya. Nah, di situ aku bisa bantu untuk proses due deal-nya kayak gitu kan, atau untuk proses gimana sih regulasi di kedua negara ini kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oh, I see. Iya. Berarti timbal baliknya kepada negara bukan timbal balik yang asal-asal ya. Timbal baliknya lebih kepada timbal balik yang nyambung dengan jurusannya gitu ya. Kalau dari sisi aku kayak gitu. Jadi tujuan studi kita juga jelas gitu loh. Kontribusi ke depannya juga jelas, related gitu. Oke, tuh teman-teman tuh dapat kan tipsnya. Jadi kayak kontribusi apa sih yang bisa kalian berikan tapi related dengan studi kalian. Jangan dong kalau kalian ambil kuliahnya hukum, kontribusi adalah kerja di restoran, nggak nyambung kan. Kalau Bang Faisal sendiri gimana Bang? Motivation letternya LPDP ada nggak tuh kayak kontribusi? Pasti ada kan kontribusi untuk Indonesia. Itu Abang ngisinya apa sih waktu itu? Kalau boleh tahu ya. Ya, sebenarnya motivation letter itu ya sama aja ya. Kalau untuk LPDP mungkin ya karena berhubungan ke bidang pekerjaan saya di pemerintahan, jadi saya agak gampang sebenarnya untuk membuat hal-hal yang misalnya yang udah saya buat di bidang pekerjaan saya, ya kan. Kemudian bagaimana pengalaman itu bisa membantu saya studi nanti. Kemudian juga setelah selesai saya studi, apa yang rencana karir saya ke depan kan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang dituangkan di motivation letter. Sama misalnya ketika kita melamar di universitas luar negeri juga, biasanya mereka di website itu sudah buat di motivation letter itu kamu itu harus mencantumkan ini gitu kan. Jadi kita lebih gampang, lebih terarah. Nah, biasanya mereka mencantumkan alasan kita tertarik misalnya kuliah di universitas itu, kenapa kita milih studi itu, terus harapan kita apa yang ingin kita pelajari di studi itu gitu. Kemudian itu juga kemudian lanjut pengalaman apa yang membuat kita pantas untuk diterima di situ. Kemudian apa rencana karir setelah kembali. Hal seperti itu sebenarnya standar lah kalau motivational letter itu ya kan. Itu yang harus kita tuangkan dan itu nggak mungkin sama setiap orangnya karena itu kan hasil dari buah pikiran kita gitu. Betul. Jadi emang nggak mungkin semua orang sama. Kalau sama malah aneh kan jadinya. Bukan kita banget. Sementara motivation letter kan harus dari dalam diri kita. Ini saya nanya kayak siapa tahu teman-teman bisa dapat inspirasi dari kalian berdua. Sama ini Bang, saya ada pertanyaan. Kalau gitu waktu ini ya, oke. Abang udah daftar beasiswa, Abang sudah lulus LPDP, dan kan ceritanya kita nih, kalau kita timeline ya, Abang udah dapat kuliah, Abang dan Zia udah dapat kampusnya, Abang dan Zia udah dapat beasiswanya. Nah, coba pas lagi awal mula keberangkatan ke Irlandia nih, modelnya gimana sih? Apakah langsung dapat uang dari pihak beasiswanya, atau mungkin harus nombok dulu sendiri, sebentar beasiswa ganti? Kalau LPDP gimana, Bang? Nah, kalau LPDP itu yang jelas ya, ketika kita saya sebenarnya menarik cerita saya ini. Saya sebenarnya lulus di UK sebenarnya. Tapi karena waktu itu saya lulus di Queen University Belfast, mungkin Arik juga tahu itu ya. Tapi saya nggak disetujui LPDP, jadi saya harus pindah kampus ke Irlandia gitu. Jadi akhirnya saya pindah ke Irlandia, ketemu teman-teman semua. Jadi pada waktu saya lulus, LPDP ini apa ya, sangat menarik karena mereka dia full scholarship ya. Satu-satunya full scholarship dari pemerintah itu LPDP dan yang dikti untuk dosen. Nah, ketika kita lulus, kita ya tentunya kita persiapkan dulu akomodasi kita di Irlandia ya kan harus sudah ada karena seperti kita tahu memang di Irlandia ini sangat sulit sekali ya mungkin
Teman-teman yang lain sudah tahu lah. Nah, setelah dapat akomodasi, kita langsung telepon orang LPDP-nya untuk pesankan kapan keberangkatan kita. Tentunya setelah visa dan lain sebagainya selesai ya. Jadi mereka yang pesankan tiket. Nah, setelah kita dapat tiket, nah memang teman-teman yang namanya full scholarship memang full ya semua, tapi tetap juga kita harus membawa uang saku ya. Karena ketika kita sampai di Irlandia, kita akan report bahwa kita sudah sampai, nah terus kita klaim uang settlement fee kita juga dapat uang settlement fee 1.000 euro ya, dulu saya dapat untuk settlement kita ya, di luar living allowance 1.000 ya, mungkin sekarang di Irlandia saya nggak tahu, mungkin 1.100 kali ya. Nah itu kan perlu waktu ya, ketika kita sampai kan nggak langsung LPDP bayar tuh uang settlement, makanya kita harus juga bawa uang juga gitu, paling nggak untuk biaya hidup sebulan gitu ya. Jadi ya setelah itu kita lapor semua, baru lebih kurang sebulan baru mereka kita mesti buat akun juga ya, akun bank di Irlandia gitu. Kalau nggak gimana kita nerima uangnya. Jadi prosesnya bisa memakan waktu sebulan lah, sebulan lebih. Makanya kita harus punya uang juga gitu. Nah setelah sebulan mereka akan transfer uang biaya hidup itu per 3 bulan ya. Dulu waktu saya per 3 bulan, sekarang saya nggak tahu per berapa bulan. Seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau tiket pesawat langsung dikasih kan dari LPDP sebelum berangkat? Mereka belikan ya, kita tinggal sediakan aja itinerary kita, kita mau kemana, transit di mana gitu kan, jam berapa, mereka yang pilihkan, nanti mereka kasih option ini pesawat-pesawatnya gitu. Oh, oke, I see. Kalau Zia sendiri gimana Zi? Pas lagi awal mula keberangkatan, dari pihak beasiswa gimana? Ada nggak kayak kontak-kontakan dengan Zia, misalnya buat masalah uang lah, atau mungkin masalah prosedur dan segala macam? Kalau di awal nggak ada sih. Jadi dari pihak pemberi beasiswa mereka cuman ngasih pengumuman aja. Udah gitu untuk kayak misalnya settlement di sininya, aku kontakannya sama pihak kampusnya, internasional kampus. Jadi kalau GOI IS ini sistemnya menurut aku kalian harus punya dana di awal gitu kan. Karena tiket pesawat, asuransi itu sebagai syarat visa itu nggak di-cover sama beasiswa kayak gitu kan. Jadi ketika aku apply beasiswa, aku harus beli asuransi dulu. Di situ ada keluar dananya. Setelah itu aku beli tiket pesawat, situ juga keluar. Nah, habis dari situ sampai Ireland. Sampai Ireland kamu harus bayar deposit buat akomodasi kan. Akomodasi itu depositnya itu 1 kali rent-nya per bulan kayak gitu kan. Jadi di situ aku kayak harus nyiapin juga uang buat 2 kali rent. Jadi nah setelah itu setelah sampai Ireland tetap kontakkan sama kampusnya karena nanyain yang uang stipend itu kan. Uang stipend itu syaratnya adalah kamu harus punya akun bank. Jadi selama kita nunggu akun bank sama nunggu diproses uangnya itu, kita harus punya uang cadangan gitu kan untuk kehidupan kita di sini kayak gitu. Nah dari aku sampai akhirnya dapat uang allowance-nya itu makan waktu sekitar 1,5 bulan kayak gitu kan. Nah setelah itu kalau untuk GOI ini kalau di NUIG sistemnya adalah kamu akan dikasih uangnya 2 kali per tahun gitu kan selama setahun. Jadi di awal semester sama di semester kedua. Ya sih. Kalau ada temanku yang di TCD, kalau TCD itu dia sistemnya adalah uangnya dikasihnya per bulan. Jadi udah dihitung per bulan sama kampusnya. Kalau di NUIG ini dia per semester. Oh Itu sih, gitu Rick. ya. Jadi beda-beda ya antara kampus tuh untuk ngasih uangnya ya. Berarti Iya. kita bisa lihat di sini nih beda nih, kalau LPDP kan emang dari pihak LPDP langsung ke mahasiswa. Cuman kalau GOI berarti GOI kampus mahasiswanya. Betul. Oke, terus gini nih, ada lagi pertanyaan untuk kalian berdua sama nih. Kan kita seputar beasiswa ya, nanti kampusnya di terakhir aja. Soalnya kalau gua rasa sih kayak teman-teman lebih penasaran gimana sih dapat beasiswa, tadi udah kasih tahu. Gimana sih prosesnya? Nah, ini sedang berjalan. Coba gini, Zia dulu ya. Jadi selama Zia ini kuliah nih ya, ada nggak sih kayak harus melakukan sesuatu untuk beasiswa, misalnya kayak bikin report atau apa untuk beasiswa, atau mungkin ada nggak tuntutan kayak nggak boleh nilainya di bawah 70 misalnya, ada nggak sih kayak persyaratan-persyaratan seperti itu? Kalau so far untuk GOI sendiri nggak ada persyaratan seperti itu. Jadi
Sebenarnya kalau kamu baca call for application, itu ada satu acara yang kita harus ikut gitu kan, wajib. Cuman, itu namanya kayak welcoming dinner atau welcoming event gitu kan. Nah, itu harusnya bulan April tahun ini. Tapi karena lagi restriction, jadi sampai sekarang nggak ada informasi terkait itu. Kalau untuk di GOI sendiri, kalau kamu baca di application-nya, dia bakal bilang bahwa kita mahasiswa, atau kita penerima dan juga kampusnya, itu kita required gitu kan untuk mempromosikan atau ikut dalam acara promosi-promosi edukasi gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini sih, belum ada yang menghubungi terkait dengan acara-acara promosi seperti itu. Terus, di luar acara, untuk kayak requirement nilai, itu juga nggak ada sih dari sampai saat ini dan di aplikasinya, nggak ada yang menyebutkan bahwa, kayak misalnya nilainya harus IPK di atas 3 setiap semester, nggak ada syarat seperti itu. Berarti enak ya kalau kalau kasar yang ngomong nih ya, kalau seandainya kita berhasil dapat GOI nih ya, berarti kita udah ya udah dapat dapat sekolah gratis gitu ya, dapat, ini kan kalau nggak salah biaya kuliahnya gratis kan dan dapat 10.000 euro ya per tahun ya? Iya, betul, Ya tuh. Jadi karena beasiswanya mhm. setahun aja. Nah itu. Nah itu enak juga ya, karena ini, gini sih, ada beberapa anak-anak yang beasiswa juga di Irlandia, cuman mereka bukan beasiswa dari negara, mereka beasiswa dari, pihak-pihak lain. Kayak ada requirement untuk harus nilai minimal segini lah, mereka harus bikin report lah dan segala macem gitu. Kalau untuk LPDP sendiri gimana Bang Faisal? Apakah ada kayak report setiap bulan kah? Atau mungkin ada apa gitu? Oh yang harus dilakukan selama menjadi mahasiswa? Ya, pasti ada ya, bukan setiap bulan sih, per semester lah. Yang tadi yang kamu sebutin IPK harus begini, harus 3 gitu ada secara tertulis. Tapi ya it's alright. Maksud saya ya banyak juga teman-teman saya yang memang IPK-nya nggak sampai 3, tapi yang penting jangan gagal. Dan setelah kuliah itu ya balik ke Indonesia gitu. Jadi ya nggak bisa juga dipaksain gitu IPK kita harus bagus. Yang penting don't fail aja gitu ya, jangan gagal. Dan lulus gitu dan balik ke Indo setelah selesai, kecuali memang kita dapat kerjaan yang bisa merepresentasikan negara ya di luar negeri, itu nggak apa-apa. I see, oke, kan tadi kan kalau, berarti LPDP kan ada kan kayak nilai minimalnya berapa gitu kan yang harus dipertahankan. Coba, susah nggak sih Bang mempertahankan nilai atau mungkin don't fail di Irlandia? Coba. Ya, ya susah ya. Maksudnya ya kuliah di luar negeri itu kalau kita basic kita S1-nya di dalam negeri, terus kan kita perlu adjustment, penyesuaian ya. Kalau untuk S2 di luar negeri itu mungkin kita perlu beberapa bulan. Kalau saya perlu sekitar 2-3 bulan untuk adjusting, terutama dari aksen dosennya ya, aksen Irish accent itu sangat thick ya, sangat kental ya. Jadi pada waktu saya kuliah di Irlandia itu ada satu dosen saya mata kuliah hukum Uni Eropa, itu aksen dia ngomong cepat dan aksennya agak susah. Nah itu saya perlu adaptasi 2 bulan untuk memahami apa yang dia bilang gitu. Jadi saya sampai bawa perekam gitu ya. Terus setelah sampai di rumah saya ulang lagi recorder saya itu untuk biar saya tahu satu-satu katanya apa yang dia bilang. Terus dan kunci keberhasilan untuk kuliah di luar negeri saya rasa untuk mendapatkan nilai yang bagus adalah membaca. Mungkin sistem kuliah di Irlandia kan sebelum dimulai perkuliahan dia kasih kita jurnal dan apa yang harus kita baca agar ketika nanti in class lecture kita itu nggak ngeraba-ngeraba lagi. Nah, jadi sebelum mulai perkuliahan apa yang dikasih dosen itu harus kita baca sehingga agar lebih mudah kita memahami. Itu saya rasa. Jih, mantep mantep, bener tuh. Eh jadi bisa dibilang susah-susah gampang ya untuk mempertahankan nilai gitu ya, tergantung berarti kembali lagi ya ke individu masing-masing, apakah individu tersebut bisa, mengikuti atau beradaptasi dengan cepat atau tidak, begitu. Zia, ini ada pertanyaan nih dari Agung. Mbak Zia, bisa kasih inspirasi untuk pendaftar undergraduate? Karena kita mungkin tidak bisa mention profesionalisme atau riset yang beasiswa dilakukan award master degree dengan jelas di proposal statement. Oke, jadi kalau untuk shortnya gini sih, bisa nggak kayak kasih inspirasi atau mungkin kayak idea gimana nih kalau untuk anak-anak SMA mau daftar GOI undergraduate? Ada nggak sih kira-kira?
Kalau menurut aku berarti, bisa lebih ditekankan ke ekstrakurikuler activities yang kamu lakuin, kayak gitu kan, selama di sekolah. Atau enggak kayak misalnya, eee eee, selain di sekolah juga di luar sekolah gitu kan, misalnya kamu ikut kompetisi apa. Nah, menurut aku yang pengalaman-pengalaman seperti itu bisa jadi nilai jual kamu. Kalau dari sisi aku sih kayak gitu sih, kayak Oke, gitu. mungkin, nambahin ya untuk, pertanyaan si Agung, bener, jadi kayak, dari segi ekstrakurikuler di kampus atau mungkin ya ini buat teman-teman yang masih SMA, selagi kalian masih SMA coba kalian kayak ikut volunteer, kan biasanya ada kan kayak, event-event volunteer misalnya kayak, apa, kalau Jakarta tuh yang di Kemayoran, Jakarta Fair, kan mereka kan buka volunteer. Justru nih ya teman-teman nih ya, biasanya, teman-teman, apa ya, orang-orang beasiswa itu akan melihat kayak, wah orang beasiswa lagi, biasanya nih ya, kayak penyedia beasiswa itu akan melihat kayak seberapa aktifkah kalian dan seberapa, ada nggak sih kayak bukti real kalian telah memberikan kontribusi, untuk circle kalian atau sekitar kalian begitu. Jadi bener kalau kata Zia tadi, mungkin kita bisa mulai dari ekstrakurikuler, mungkin kita bisa ikut dari organisasi luar kampus atau community, dan juga bisa juga dari volunteer. Itu buat teman-teman SMA. Bener ya sih? Betul betul. Nah, Volunteer ini banget sih, sampai kamu udah kuliah juga itu tetap berpengaruh gitu kan. betul banget. Volunteer, internship, itu berpengaruh banget. Pokoknya, di mana kamu bisa menunjukkan, sisi profesional kamu gitu, selain dari akademik. Menurut aku gitu sih. Betul banget, heeh, kayak lebih nonjol di situ. Terus ada lagi nih Zi, pertanyaan dari, Regina Aulia Ramadhani. Izin tanya juga Kak, lebih baik cari pengalaman kerja dulu atau langsung daftar beasiswa setelah lulus? Mungkin maksudnya dari S1 ke S2. Terus untuk Kak Zia, untuk beasiswa S2 hanya 1 tahun saja ya dibayar, berarti tahun kedua menggunakan biaya sendiri atau gimana Kak? Kalau, tadi yang pertama, kerja dulu apa beasiswa dulu ya? Yap, Menurut aku itu tergantung tujuan kamu udah sejelas apa, kayak gitu kan. Kalau menurut aku kalau misalnya kamu udah clear kamu mau ngapain gitu kan, ke depannya mau ngapain, kamu udah punya planning yang bagus, nggak masalah daftar beasiswa, kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, oh, kontribusi ada karena di Irlandia juga kita kalau nggak salah bisa, kerja part-time kan. Menurut aku sih itu juga bisa membantu, kayak gitu. Gitu sih, Rick. oke, sip. Jelas. Oke, tadi udah kejawab ya Regina, kalau gini, mungkin nambahin ya buat pertanyaan Regina. Jadi kita di sini ada kalau Bang Faisal itu dia dulu kerja dulu baru beasiswa, bener ya Bang? Ya, saya udah bekerja baru Bekerja dulu. beasiswa ya. Tapi Bang, kalau seandainya menurut Abang secara pribadi nih Bang, apakah kerja dulu atau beasiswa dulu? Kalau Abang secara pribadi ya, gimana menurut Abang? Nggak ada masalah ya. Maksud saya kalau ya di Indonesia juga cari kerja kan bukan gampang ya. Maksud saya bahkan yang udah kuliah di luar negeri juga mau balik juga. Jadi kalau teman-teman sekalian belum bekerja, tidak apa-apa, lamar aja beasiswanya. Nah, seperti yang tadi Arik bilang, bahwasanya pengalaman, apalagi kalau teman-teman tuh punya pengalaman di social work ya, kerjaan sosial, seperti misalnya gabung di NGO lingkungan, atau misalnya saya tahu dari teman saya dulu ada yang masuk ke Indonesia Mengajar itu, Indonesia Mengajar ya, itu yang mereka pergi mengajar di daerah-daerah terpencil. Nah, itu kan pengalaman juga dan itu sangat berharga sebenarnya. Jadi tidak harus pekerjaan formal. Jadi kalau teman-teman bisa bergabung misalnya di satu organisasi untuk melakukan pekerjaan sosial, nah itu dicantumkan saja di CV-nya, ya kan itu kan bagian dari pengalaman yang sangat berharga dan itu malah setahu saya kalau misalnya kita apply universitas di luar itu juga sangat poin yang cukup penting juga kalau kita melakukan pekerjaan sosial atau di lingkungan gitu ya, seperti itu. Oke, sip. Berarti emang, tergantung ya, tergantung kitanya apakah kita memang ingin bekerja atau kita inginnya, eee,
beasiswa dulu. Jadi emang untuk Regina tergantung kamu, Rek. Kalau seandainya kamu, "Oh, kayaknya aku sudah siap nih untuk beasiswa. Kayaknya aku udah cukup pengalamannya dan aku berani," daftar aja beasiswa. Atau mungkin bisa dua-duanya, kerja sambil daftar beasiswa. Dapat beasiswa, ya udah. Ini nggak jahat kan ya kalau gue ngomong kayak gitu kan? Takutnya kayak jahat aja sama perusahaannya Regina kan, entar baru 2 bulan, 3 bulan dapat beasiswa, dia mundur dari itu, resign dari kantor. Cuman nggak gitu maksudnya, cuman kayak, jalan aja dulu dua-duanya, mana yang dapat, nah kita ambil, gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya nih, untuk Zia lagi. Oh ya, by the way lupa nih untuk menambahkan Regina. Jadi gini Regina, kalau untuk S2 ya di Irlandia, rata-rata dia tuh cuma setahun, kayak Bang Faisal cuma setahun kan ya? Ya, cuma setahun, kecuali by research ya. Kalau di Irlandia by research itu 2 tahun. Tapi kalau yang biasa itu semua cuma setahun, sama kayak standar di UK ya. UK Ireland itu hampir sama sistem. Betul banget. Itulah kenapa gua mau kuliah di Irlandia, karena kuliah cuma setahun doang. Nggak perlu lama-lama pusing. Jadi Ya, cuma bukan setahun. karena lu malas juga ya. Oh, itu nomor 2, Bang. Ya ketahuan deh gue males. Oke, sorry ya. Jadi gitu teman-teman, kalau untuk S2 nih ya rata-rata di Irlandia itu cuma setahun. Kayak gue secara pribadi juga cuma setahun, Bang Faisal cuma setahun. Malah sebenarnya kalau dihitung nggak nyampe setahun ya, Bang. Kan kita ada summer break dan ada, ya kan summer break, lalu ntar ada break-break ada summer break-nya. Summer break itu kalau Waktu itu saya magang, waktu itu kan program saya kan mewajibkan saya magang, jadi saya magang oh, di Belanda 3 bulan. oh tuh. Magang di kedutaan ya. Tuh. Jadi ini kalau Bang Faisal malah dia selama break dipakai buat magang. Produktif sekali. Saya break jalan-jalan, Bang. Salah ya? Cuma saya Ya, magangnya pas lagi di akhir sih, pas lagi kayak ada semester 3. Um, Next berikutnya nih ya, pertanyaan lagi nih dari Fitria untuk pertanyaan dari Fitria untuk Zia. Kak Zia, kalau boleh tahu berapa banyak dari Indonesia yang diterima beasiswa GOI tahun Kak Zia? Wih, pertanyaan yang sangat menantang nih. Jadi kalau GOI ini yang harus kalian tahu adalah result-nya itu nggak dipublikasiin gitu kan. Jadi nggak tersedia di Google atau di website HEA-nya sendiri. Jadi aku tahu informasi ini based on personal queries sama orang pemberi beasiswanya kayak gitu kan. Nah, menurut dia berdasarkan info yang diberikan adalah ada 2 orang dari Indonesia sebagai penerima GOI di tahun 2020 itu. Nah, dua-duanya ini master student kebetulan. Gitu sih, yang aku tahu sih seperti itu. Jadi Oke. kalau untuk ditanya tahun-tahun kemarinnya, aku nggak tahu. Karena maksudnya aku nggak ada, karena aku bukan awardee di tahun sebelum-sebelumnya kan. Jadi kayak ketika aku mau tanya personal queries juga kayak relevan nggak ya, kayak gitu kan. Makanya aku cuma tanya di tahun aku aja, seperti itu. Oke, jadi untuk di tahunnya Kazia, asik Kazia, ada 2 orang ya. Cuman kalau Ya. dari yang setahu gue sebelumnya Zia juga ada nih, namanya Arif. Dia juga dapat GOI dan dia tuh bukan master guys, dia tuh PhD 3 tahun 4 tahun. Jadi kalau menurut teman-teman, oh GOI cuma buat anak-anak S2 nih, enggak juga. GOI itu sebenarnya buat semua ya, bahkan bener kan buat S1, S2 dan S3 ya Zia, bener ya? Betul. Enggak cuma spesifik buat S2 ya, cuman ya mereka mungkin hanya memberikan beasiswa untuk tahun pertama. Untuk tahun-tahun berikutnya sebenarnya teman-teman bisa ngakalin dengan cara tadi yang Zia bilang, part time mungkin dan segala macam. Oke deh, terus ada lagi nih, pertanyaan lagi nih, dari Admil, Narsum. Oh, Narsum tuh narasumber kan ya? Berarti kalian berdua. Minta tolong jelaskan lagi beda personal statement, PS, dan motivation letter. PS itu CV bukan ya? Oke, kita mulai dari Zia dulu deh, abis itu Bang Faisal. Gimana Zi? Apa sih bedanya personal statement dengan motivation letter? Kalau aku nggak tahu nih, aku takut salah ya. Tapi kalau menurut aku itu sama aja. Kalau menurut aku ya, kalau dari sisi aku itu sama aja. Nih mohon maaf nih, aku disclaimer dulu ya, takutnya aku salah kan. Kalau dari sisi aku sama aja. PS sama motivation itu bagaimana kita menjelaskan karakteristik kita, tujuan kita, dan kontribusi kita ke depannya. Kalau CV itu lebih ke kayak mencantumkan kayak pengalaman dan skill kita gitu kan. Atau achievement yang pernah kita dapat, tapi di situ kita nggak jelaskan impact-nya apa sih buat kita, impact-nya apa sih buat kontribusi kita. Nah, kita akan menjelaskan impact dan impact dari pengalaman yang kita punya itu di personal statement atau motivation letter. Coba mungkin Mas Faisal punya pandangan yang berbeda atau Arik juga punya pandangan yang berbeda?
Bang Faisal dulu. Bang Faisal, apa Bang? Beda nggak sih sebenarnya personal statement dengan motivation letter tuh? Ya sama aja lah itu. Ada lagi namanya statement of purpose kan gitu ya. Isinya sama aja. Jadi motivation letter, personal statement, statement of purpose itu biasanya sama kecuali di website universitas yang kamu lamar itu mensyaratkan lain. Biasanya dia minta misalnya motivation letter isinya harus begini-begini, terus ada lagi surat yang lain harus begini, nah, kecuali itu. Tapi prinsipnya sama aja. Nah kalau CV itu kan kurikulum vitae ya, sama seperti misalnya kita ngelamar kerja, di situ kita tuliskan apa namanya nama kita, pendidikan, training yang sudah pernah kita ikuti, ya kan. Kemudian pendidikan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, pengalaman kerja kita, dan sebagainya. Itu CV yang dia formatnya biasanya format baku, gitu. Oke deh, jadi bisa dibilang nih ya, motivation letter dan personal statement tuh kayak 11-12 ya, mungkin berbeda nama. Cuman kalau dari gue secara pribadi ya, biasanya nih ya untuk baik motivation letter ataupun personal statement baik dari pihak kampus maupun dari pihak beasiswa, dia tuh udah kayak ngasih spesifik, kirimkan motivation letter yang isinya begini, bener gak? Ya. Bener kan ya? Jadi gitu. kan kayak gitu kan. Jadi kayak teman-teman nggak usah pusing apa sih bedanya personal statement dengan motivation letter. Mungkin teman-teman lebih pusing aja apa sih yang harus diisi di situ. Dan untungnya nih ya, biasanya untuk penyelenggara dia tuh sudah kayak memberikan nih kayak tip apa aja yang harus diisi. Misalnya kayak kenapa mau ambil ini jurusannya, atau kenapa mau ambil beasiswa ini, kenapa negara ini, terus juga apa yang bisa kalian berikan, kenapa jurusan ini, seperti itu teman-teman. Next, semoga udah ngejawab ya. Siapa tadi? Admil, Mil. Semoga udah ngejawab ya pertanyaan tadi. Lanjut dari Hari Bawono. Ada yang bisa berbagi tentang info beasiswa Irlandia yang buka di Oktober? Apa modelnya mirip yang bukan Maret atau yang Oktober? Oke, kalau ini gue bisa jawab nih. Kalau ini Mil, Hari ya, Hari. Untuk ini ya pertanyaan ini, Hari. Hari bisa buka Instagramnya atau mungkin websitenya Education in Ireland. Mereka tuh punya full list beasiswa dari Irlandia. Jadi kalau seandainya memang Hari tertarik buat berkuliah di Irlandia, langsung aja hubungin Education in Ireland. Kalau seandainya Hari mau bertanya lebih spesifik lagi tentang ada apa aja sih beasiswanya dan bagaimana cara mendaftarnya, bisa langsung follow Instagramnya Education in Ireland Indonesia. Nah, di situ langsung DM aja. Mereka fast respon banget kok, dan emang adminnya orang Indonesia. Jadi disclaimer juga ya, untuk Education in Ireland tuh mereka tuh government. Jadi Education in Ireland tuh kayak bawahannya Enterprise Island. Enterprise Island tuh kayak government in Ireland. Mereka tuh punya pemerintah. Jadi emang fungsi mereka untuk menyebarkan informasi dan juga membantu teman-teman untuk berkuliah di Irlandia. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan si Hari. Ada nih pertanyaan untuk Faisal dari Helena Tipa Weil. Kak Faisal, kenapa waktu itu memutuskan untuk magang di Belanda? Kenapa nggak di konsulat Irlandia? Makasih loh. Iya, baik, pertama kita nggak punya konsulat atau kedutaan di Irlandia ya. Kedutaan kita tuh digabung sama UK. Nah, memang sedih lah kalau di Irlandia. Jadi karena jurusan saya International Public Policy and Diplomacy, jadi saya nggak seberuntung Arik yang bisa ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan industri di Irlandia. Karena jurusan saya itu spesifik ya, and diplomacy. Jadi saya bisanya ngelamar di Foreign Department, Departemen Luar Negeri atau Trade Investment. Nah, saya punya pilihan ngelamar karena magang itu bagian dari studi saya gitu. Jadi saya kan mengerjakan research paper ya, tidak tesis. Jadi saya harus magang selama 3 bulan di institusi atau organisasi. Nah, pilihan saya hanya bisa magang di KBRI di London. Nah, ternyata ketika saya apply di London, saya harus punya tax number. Sementara saya resident saya di Irlandia gitu. Jadi walaupun magang gitu ya. Jadi itu tidak it's not an option ya. Jadi terus saya muter otak, saya hubungi KBRI kita di Belanda ya. Di Belanda KBRI kita termasuk terbesar nomor 2 di dunia. Saya apply, saya bilang saya di Irlandia, saya mau magang di sana, dan mereka respon, boleh. Terus saya apply lagi visa untuk di Belanda gitu ya. Agak susah memang paspor Indonesia ini. Jadi apply lagi, saya bilang kalau kita kerja di Belanda, kita harus lagi ada tax number itu. Nah, saya bilang saya cuma magang, tidak digaji gitu ya.
Saya yakinkan mereka bahwasanya itu bagian dari studi saya. Saya minta surat ke kampus untuk meyakinkan pihak kedutaan Belanda di Irlandia, dan akhirnya mereka mengeluarkan izin tinggal saya 90 hari di Belanda, di Den Haag. Jadi saya bisa magang di sana, menyelesaikan bagian persyaratan dari studi saya. Setelah selesai saya balik lagi ke Irlandia, menyelesaikan research paper saya. Ya, begitulah singkat ceritanya. Mantep. Sekali lagi nih, emang mentalnya orang beasiswa beda ya. Kalau mental orang beasiswa itu kayak gagal, coba lagi, diplomasi, coba lagi, gitu terus sampai dengan dia dapat. Itulah bedanya. Mantep banget. Terus ini nih, ada pertanyaan dari Rica. Izin bertanya, jika kuliah S2 di Irlandia yang setahun, apakah untuk tugas akhirnya tesis atau bagaimana? Nah, tadi udah kejawab ya sama Bang Faisal. Tugas akhirnya, kalau Bang Faisal bukan tesis ya, lebih ke research paper. Kalau Zia sendiri gimana sih? Apa sih tugas akhirnya sih? Kalau dilihat dari website kampusnya, nggak ada tesis ya. Kalau di kampusku gitu kan. Jadi sampai saat ini, karena aku juga belum sampai semester akhir kan. Jadi sampai saat ini adalah nilai-nilai yang kita terima itu based on exam. Di sini itu komposisi nilai ujian akhir itu besar, sangat besar gitu kan, kayak 80% kayak gitu. Sisanya adalah continuous assessment kayak gitu. Kalau dari sisi aku sih seperti itu ya. Karena kalau aku kan third master kan. Jadi nggak ada tesis. Mungkin Arif punya pengalaman lain? Oh, sama kok. Kalau gue juga waktu itu cuman research paper doang, cuman research papernya based on internship. Jadi emang itu juga yang jujur ya, gue tuh baru tahu itu ketika gue pas lagi baru nyampe kuliah, baru nyampe di Irlandia, gue kuliah, pas lagi gue tanya tentang tesis, kayak dosen gue bilang nggak ada tesis di sini. Gue kayak kok gitu, kayak gitu ya. Ternyata ada ya research paper, dan itu malah enak banget, kayak bagus banget ya. Tapi basically sama aja sih, kayak research paper juga kita harus nge-research dong, kita harus mencari data, harus metodenya apa, meskipun bukan tesis juga agak 11-12, meskipun cuma research paper, tapi ya kayak bisa dibilang lebih mudah lah gitu. Dan itu yang bikin salah satu alasan, ayo kuliah di Irlandia. Udah cuma setahun, lulusnya nggak susah-susah banget, kan gitu. Udah gitu bisa kerja lagi di sini. Next, berikutnya nih, ada pertanyaan dari Vega. Pertanyaan untuk Kak Zia, apakah mekanisme pendaftaran GOI untuk PhD sama seperti master atau ada tambahan syarat lainnya? Gimana sih? Sama apa beda sih PhD dengan master? Saya harus buka call for application-nya dulu. Kayaknya bisa dicek di situ sih, Mbak Vega, di call for application. Kalau misalnya ngecek kemarin postingannya saya di PPI, di situ saya cantumkan di mana Mbak Vega bisa akses dokumen call for application ini. Kayak gitu. Di situ sih, Rick. Boleh. Dia kalau atau kirim aja linknya ntar di grup chat, siapa tahu ntar teman-teman mau lihat call for application kayak persyaratannya seperti apa aja. Siap. Aku cari dulu ya. Tapi kalau ini dari gue pribadi ya, ini sambil dia cari. Ini kalau dari gue pribadi ya, Vega ya. Gini, kalau dari saya pribadi nih, pernah ngobrol-ngobrol sama Bang Arif yang emang kita berangkat ke Irlandia emang bareng-bareng, dan dia tuh GOI. Ketika tanya-tanya dulu pas lagi sebelum berangkat, kita masih di Surabaya dan Jakarta, nggak beda, sama aja sih pendaftaran untuk master ataupun PhD, persyaratannya sama. Bahkan saya juga dulu kadang-kadang sering nanya Bang Arif ini isinya apa? Bang Arif dulu kayak ini poin-poinnya apa aja sih yang Bang Arif isi? Akhirnya ya udah kita saling ngobrol di situ, ternyata dia keterima. Gue enggak, kan sedih. Ya emang sih, kan gue literally kan yang nanya dia, sebenarnya wajar sih kalau dia keterima. Tapi mungkin untuk PhD, Rick, dia mesti ada proposal riset ya. Oh iya. Apa ya, mesti ada ya. Sepertinya iya, mesti ada proposal riset juga. Itu yang harus disiapin Vega. Cuman kalau untuk basically semua sama, ditambah proposal research itu. Seperti itu. Ini sambil si Zia ini ya, nanti bakal kirimkan linknya itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Makasih loh Bang Faisal udah diingetin. Dari Adlina Zahra, selamat sore. Apakah ada website resmi untuk melihat kerjasama Indonesia dan Irlandia? Apakah ada priority field dari Irlandia untuk Indonesia? Apakah ada agenda project sustainable dari alumni beasiswa Irlandia untuk kontribusi ke Irlandia? Wow, pertanyaannya sangat spesifik. Siapa nih yang mau jawab duluan nih? Jadi kalau yang pertama, ada nggak sih website untuk ngelihat kerjasama antara Indonesia dengan Irlandia? Itu pertanyaan pertama. Yang keduanya, ada nggak sih kayak priority field
dari Irlandia untuk Indonesia. Dan yang ketiga, ada nggak sih kayak project sustainable gitu dari alumni beasiswa Irlandia untuk kontribusi ke Irlandia? Nah, kan alumni berarti Abang Faisal udah alumni kan ya. Saya alumni Bang, cuma bukan beasiswa, gimana dong? Coba siapa dulu nih yang mau jawab? Bang Faisal atau Zia? Boleh Bang Faisal dulu, aku masih nyari Ya, clarification-nya. Gimana Bang? Oke. Kalau website ya mungkin bisa dilihat website KBRI London ya. Mungkin di situ teman-teman bisa ngelihat apa aja yang sudah dibuat sama KBRI ya, kerjasama dengan masyarakat Irlandia ya. Mungkin kalau saya nggak salah itu di Adikbud KBRI London tuh biasa sering buat acara-acara bertema kebudayaan ya. Seperti misalnya juga kita ada dari Kemendikbud itu Dharma Siswa ya. Kalau saya nggak salah Dharma Siswa itu biasanya kalau orang Irlandia yang ingin belajar bahasa Indonesia atau kuliah ke Indonesia itu dikasih beasiswa gitu. Mengenai kegiatan kerjasama perdagangan saya nggak tahu ya. Maksud saya dengan Irlandia ini apa ya, ekspornya dairy product ya. Saya nggak tahu, Rick. Betul. Lu yang lebih tahu. Betul. Kalau dengan Belanda saya bisa tahu apa trade kita, apa trading partner kita. Tapi kalau Irlandia mungkin masih kerjasama pendidikan aja, kebudayaan. Itu bisa dilihat di websitenya KBRI London apa saja yang udah dilakukan, dan itu memang setiap tahun itu rutin dilakukan ya, Rick ya. Saya tahu itu dan kita juga diundang. Kemudian bidang-bidang apa saja yang masyarakat Irlandia. Saya pernah lihat satu beasiswa di NUIG ya. Itu ada satu lagi beasiswa, saya lupa namanya Henry apa gitu ya, atas nama orang ya. Nah di situ beasiswanya ada bidang-bidangnya, seperti bidangnya misalnya pendidikan itu termasuk juga, sosial juga ya itu ya, sosial. Kemudian cyber security ya, itu juga ada kalau saya tidak salah itu bidang-bidang itu. Kemudian Irlandia itu terkenal medical ya, medicalnya terkenal, itu biasa, farmasi juga mereka terkenal, tapi medical itu lebih ke bioteknologi ya, itu juga dan komputer ya, itu setahu saya bidang-bidangnya. Betul banget. Jadi buat nambahin ya, tadi kan udah ya pertanyaan pertama nih ya, yang apakah website-nya KBRI, udah pasti. Kalau untuk priority field dari Irlandia untuk Indonesia sebenarnya nggak ada sih priority ya, bisa dibilang broad semuanya. Tadi kayak yang Bang Faisal bilang, ada cyber security, ada medical dan segala macam. Cuman disclaimer juga nih buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman emang mau apa sih yang bagus di Irlandia dan apa sih yang prospek di Irlandia? Yang pertama medical, itu udah pasti medical atau farmasi, karena di sini kayak pabrik-pabriknya farmasi kayak Pfizer lah, Johnson & Johnson lah, dan segala macam mereka adanya di Irlandia. Dan yang kedua adalah IT. Karena di IT ini Irlandia juga pusatnya. Jadi kayak Silicon Valley-nya Silicon Valley-nya Eropa tuh ada di Irlandia. Facebook kantor di sini, TikTok di sini, Google, Microsoft segala macam. Dan ini kalau bocoran juga ya, alumni Indonesia itu ada yang kerja di Indonesia juga di bagian, ada yang kerja di TikTok, ada yang kerja di Facebook, ada yang kerja di Salesforce, ada sekarang yang jadi dokter Jen, ya kan? Jadi emang ya lu kan di TikTok kan? Jangan sebut-sebut. Nanti aja itu di sesi berikutnya, ntar ada lagi. Oh ya. Ada. Jangan, udah dibocorin deh. Apa-apa. Jadi iya, jadi itu sih kalau ada teman-teman tertarik juga nih buat bekerja di Irlandia. Cara gampang gimana sih? Ya kita berkuliah dulu di sini. Soalnya setelah lulus kuliah biasanya kita akan kita akan mendapatkan visa. Kalau untuk postgraduate akan dapat visa 2 tahun untuk bekerja. Selama 2 tahun ini kita akan dapat visa tanpa sponsor. Di tahun-tahun berikutnya nanti akan dapat sponsor. Nah, begitu. Itu untuk priority field ya. Lalu untuk project sustainable dari alumni beasiswa Irlandia, tadi udah dijelasin juga sama Bang Faisal, mungkin ada kayak komunitas alumni beasiswa, kayak komunitas LPDP itu, alumni LPDP itu kalau nggak salah ada juga kan ya Bang? Buat ada ya, Mata Garuda ya. Mata Garuda ya. Dan dia kayak emang konsisten untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia. Begitu. Itu dari Atlina. Nih Agung nanya lagi nih untuk Zia. Untuk Mbak Zia, aku sudah proses pendaftaran untuk GOI IAS. Untuk salah satu pertanyaan yang menanyakan long term interest dengan Irlandia dan bagaimana mempromosikan hubungan dengan Irlandia, Mbak Zia menjawab seperti apa? Ayo Zi. Gimana sih?
Suaranya pelan banget sih. Sekarang jelas nggak? Nah, jelas sekarang. Bentar ya, aku cek dulu itu pertanyaan nomor berapa. Boleh. Jadi ini sih apa sih yang Zia isi untuk long term dan untuk mempromosikan hubungan Irlandia dengan Indonesia? Nah itu. Nah, kalau di sini aku nulisnya yang visible dilakukan gitu ya. Jadi long term interest-nya seperti aku bilang di pertanyaan sebelumnya, kontribusi aku adalah terkait due diligence sama compliance gitu kan. Nah di sini long term-nya ya aku mau bagaimana perusahaan Indonesia dan perusahaan Ireland itu bisa bekerja sama ke depannya gitu kan. Nah di situ nanti aku bakal membantu dalam proses kerjasama mereka gitu kan, dalam mengerjakan due deal-nya atau misalnya compliance terkait regulasi. Nah selain itu gimana aku bakal promote links-nya di sini adalah aku pakai visible adalah sosial media gitu kan. Salah satunya adalah dengan mempromosikan seperti ini, mempromosikan GOI IS gitu kan ke teman-teman. Jadi teman-teman juga aware dengan beasiswa ini gitu kan. Dan juga nambah interest teman-teman untuk studi di Ireland. Sebenarnya menurut aku untuk pertanyaan nomor 3 ini lebih ke nggak usah muluk-muluk gitu loh. Tujuan kamu apa nggak usah muluk-muluk, tapi gimana kamu bisa merealisasikan hal tersebut kayak gitu. Kalau menurut aku lebih pentingnya di situ sih. Oke, sip. Jadi action kamu itu apa? Oke, jadi kayak action dan actionnya itu kayak realita ya, bukan angan-angan doang ya. Kira-kira memang itu mungkin terjadi dan kita bisa melakukannya dan itu kayak real gitu kan? Iya, benar. Menurut aku sih kalau dari pengalamanku daftar beasiswa tuh kayak gitu sih, lebih ke visibility-nya. Sip, mantep. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Masih banyak sebenarnya yang nanya, cuman karena kita terbatas waktu juga dari pemateri juga perlu ada kerjaan abis ini. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi buat teman-teman yang bertanya, yang masih mau bertanya, mohon maaf kita tutup sesi. Cuman nanti ya, teman-teman jangan usah khawatir. Kita akan ada sesi-sesi berikutnya nih buat ngobrol-ngobrol dengan penerima beasiswa lainnya atau mungkin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Irlandia lainnya. Ini pertanyaan terakhir ya dari Maria Nirmala. Untuk apply beasiswa GoIIS, ada batas umurnya kah? Atau mungkin unlimited? Mungkin nenek-nenek gitu boleh daftar? Kalau kamu cek dokumennya nggak ada batas umur untuk pendaftaran GOI ini. Karena kan mereka kan mencakup 3 jenjang kan. S1, S2, S3. Jadi nggak ada batasan umur. Selama kalian punya offer letter, it's okay buat daftar. Gitu. Oke, sip. Makasih banyak nih Zia. Buat teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, saya benar-benar mohon maaf nih ya kalau belum dijawab. Tapi teman-teman bisa aja kalau kayak reach langsung, misalnya kayak langsung reach ke Zia melalui sosial media dia, Instagram, atau mungkin juga bisa melalui PPI Irlandia, Instagram PPI-nya Irlandia itu. Atau mungkin teman-teman bisa juga ntar datang di sesi berikutnya. Kita insya Allah akan mengadakan ini lagi kok. Scholarship talk lah, atau mungkin study talk lah, student talk, dan segala macam rupa. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, untuk menutup acara hari ini, mau dong dengar satu quote atau mungkin satu kata-kata inspirasional dari kedua narasumber kita, dimulai dari Kazia nih, lagi dia udah nongol. Gimana sih kata-kata motivasi lu buat pencari beasiswa di Irlandia? Apa ya, Rick? Aku bukan orang yang bijak. Nggak, pokoknya intinya adalah kamu harus persisten gitu kan. Sebagai seseorang itu kamu harus persisten. Kalau kamu yakin, kalau kamu mau, dan kamu yakin, pasti kamu bisa. Itu aja kuncinya sih. Mantap. Kalau dari prinsip aku sih itu aja. Mantap, persisten, yakin bisa, usahain. Oke, sih mantap. Kalau dari Bang Faisal gimana Bang? Kata-kata motivasi Abang buat pencari beasiswa ini Bang? Ya, kalau mau mau dapat beasiswa ya harus komitmen lah ya. Artinya nggak gampang nyerah, harus dilakukan semua apa yang perlu dilakukan gitu. Ya karena kalau mudah semua orang bisa dapat. Ya, kan, gitu. Jadi harus betul-betul disiplin, ya, lengkapi persyaratannya, belajar terutama ya, terus buat personal statement yang bagus gitu ya. Ya gitulah pokoknya, komitmen dan disiplin. Oke, sip. Komitmen dan disiplin itu dari Bang Faisal.
Oke, terima kasih banyak loh, Bang Faisal dan Kak Zia Terima udah kasih. nyempetin waktunya. Bang Iya. Faisal di Indonesia, Zia lagi di liburan juga ya, hari Minggu di sini ya. Makasih Iya. banyak telah menyempatkan waktu kalian hadir di acara di acara kita hari ini. Semoga nih ya, apa yang Kak Zia dan Kak Faisal kasih tahu ke teman-teman ini sangat membantu mereka untuk apply beasiswa dan mereka berani sekarang, "Oh iya, berarti dulu mereka pernah gagal, pernah terlambat, tapi mereka coba lagi, mereka persisten hubungin." Semoga itu, karena itu adalah pertanyaan yang sering banget ditanya ke kita. Sekali lagi terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak nih buat teman-teman yang telah hadir di sesi scholarship talk kita hari ini. Kami dari PPI Irlandia sangat sangat mengapresiasi antusiasme teman-teman yang mau belajar lagi dan semoga nih ya teman-teman kita bisa bertemu di Irlandia ini. Oke, sekian dari saya Arik. Terima kasih banyak. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Arik, Ya, teman-teman sama-sama semua. Bang. Bye-bye semuanya. Bye.